Saya akan melanjutkan pelajaran fondasi, dan ini fondasi Kristen yang ke-17, dan kita akan membahas tetap keilahian Yesus bagian yang kedua. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menambahkan apa yang pada pelajaran lalu saya lupa untuk beritahukan. Waktu session 16 keilahian Yesus yang pertama, saya membahas tentang Yesus sebagai anak Allah, dan itu saya jadikan argumentasi bahwa Yesus itu setara dengan Allah atau Yesus adalah Allah. Nah, ini sesuatu yang penting saudara tahu, bahwa orang-orang Muslim dan bahkan orang-orang luar, orang-orang Yahweisme dan sebagainya, itu seringkali tidak mau kita itu menggunakan kata Allah. Dan bahkan orang-orang luar negeri, bule-bule itu menganggap Allah itu nama dari Tuhannya orang Islam. Lalu mereka mengubah Allah itu menjadi Tuhan. Nah saudara, ini tidak boleh kita setuju ya. Saya dalam debat terbuka dengan Sanihu Munir dan Edi Prayitno, waktu itu ada Mas'ud yang memang dia bukan pendebat pada saat itu, tapi dia ikut bicara dari bawah. Dan bolak-balik dia sebut Yesus dengan sebutan anak Tuhan. Dan setiap kali dia ngomong anak Tuhan, saya sela anak Allah, saya buantarkan. Tidak peduli dia ngamuk bagaimanapun, saya tidak mau Yesus disebut sebagai anak Tuhan. Kalau kita manusia disebut sebagai anak Tuhan atau anak Allah, itu tidak terlalu berbeda. Tapi kalau Yesus disebut sebagai anak Tuhan, itu beda. Dan memang dalam Alkitab kita tidak pernah Yesus disebut dengan istilah anak Tuhan. Tuhan ini dalam bahasa Inggrisnya Lord. Allah ini dalam bahasa Inggrisnya God. Ya, coba kita lihat misalnya dalam Kejadian 1 ayat 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Inggrisnya God semua. Elohim dalam bahasa Ibrani, God semua dalam bahasa Inggris, dan Indonesianya menerjemahkan Allah. Lalu misalnya dapat kita lihat dalam Perjanjian Baru, ya 13 ayat 13 misalnya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini pakai kata Tuhan. Inggrisnya coba lihat apa? You call me Master and Lord. Ya. Dan Lord ini diterjemahkan Tuhan dari kata Yunani kurios di sini. Saudara, sebetulnya mengapa kalau kita manusia disebut anak Tuhan tidak masalah, tapi kalau Yesus disebut anak Tuhan menjadi masalah? Karena saudara, Yesus itu anak Allah yang sungguh-sungguh. Dan seperti saya jelaskan tempo hari, Allah itu jenis makhluk. Anak anjing itu anjing. Anak manusia itu manusia. Maka anak Allah itu Allah. Jadi Allah itu jenis makhluk sehingga cocok. Yesus disebut anak Allah, dia adalah Allah. Karena dia anak Allah. Tapi kalau disebutnya dengan diganti dengan anak Tuhan. Tuhan itu jabatan atau kedudukan. Tidak berlaku saudara, anak Tuhan adalah Tuhan itu tidak berlaku. Apakah anak pendeta harus pendeta? Bisa iya, tapi bisa enggak. Apakah anak direktur harus direktur? Tidak. Kalau anak anjing pasti anjing. Anak manusia pasti manusia. Tapi anak direktur belum tentu direktur. Karena itu kalau di sini kata Allah yang adalah jenis makhluk, kita ganti dengan jabatan. Kelihatannya ini tidak terlalu membedakan. Tapi kalau untuk Yesus, jangan mau ada orang mengubah sebutan anak Allah menjadi anak Tuhan.
Ya, jadi ini saya tambahkan untuk poin yang pertama dalam argumentasi saya tentang Yesus sebagai anak Allah, itu menunjukkan dia adalah Allah sendiri. Tapi ingat, itu habis berantakan kalau diganti menjadi anak Tuhan. Jadi tidak boleh mau kata Allah diganti dengan Tuhan. Kita tidak perlu peduli orang anggap apa tentang kata Allah. Memang katanya Bambang Nursena itu ada dua teori. Ada yang mengatakan Allah itu memang nama dari Tuhannya Islam. Tapi kelihatannya Bambang Nursena sendiri dan juga banyak sumber ya. Dari Ensiklopedia Britannica, dari mana-mana saya punya sumbernya banyak. Allah itu katanya dari kata Arab al-ilah yang artinya the God. Berarti Allah itu bukan nama. Ya, kalau Allah itu nama, memang tidak cocok. Anak Allah adalah Allah. Anak Budi masa Budi? Enggak ya. Tapi kalau Allah ini God, itu jenis makhluk. Maka Son of God atau anak Allah itu adalah God atau Allah itu sendiri. Karena itu jenis makhluk. Ya, jadi ini saya tambahkan, saya kembali sedikit, sekarang saya lanjutkan ya. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan masuk poin yang ketiga. Dasar atau bukti bahwa Yesus adalah Allah. Kitab suci memberikan nama-nama atau gelar-gelar ilahi untuk Yesus. Dan ini saya berikan sederetan ayat. Beberapa dari ayat-ayat ini saya jelaskan di bawah ini. Yang pertama ini memang sudah saya jelaskan pada kali yang lalu. Tapi pada kali yang lalu itu saya ambil ayat ini sebagai bukti bahwa Alkitab dalam ayat-ayat tertentu secara eksplisit mengatakan Yesus adalah Allah. Ya, istilah Allah yang perkasa ini. Tapi di sini saya mengambil karena ini merupakan gelar ilahi. Ya, jadi karena itu saya ambil lagi ayat ini. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini jelas nubuat tentang kelahiran Kristus. Dan ini bicara Yesus sebagai manusia. Tapi dilanjutkan saudara, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah yang perkasa ini jelas merupakan gelar ilahi. Dan seperti tempoh hari sudah saya tunjukkan, kalau kita lihat dalam Yesaya 10 ayat 21, gelar yang persis sama baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris maupun Ibrani, itu diterapkan kepada Yahweh sendiri. Jadi jelas-jelas ini suatu gelar ilahi dan ini diberikan kepada Yesus. Sekarang poin yang B. Yeremia 23 ayat 5 dan ayat 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Tunas adil bagi Daud ini menunjukkan Yesus itu keturunan Daud. Sebagai manusia ya. Yesus sebagai manusia itu harus lahir dari keturunan Daud ya. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Ya, jadi tunas adil ini pasti Yesus. Jadi ayat ini pasti nubuat tentang Kristus. Dan dalam ayat itu Yesus disebut dengan Tuhan keadilan. Ini perhatikan. Nah, kata Tuhan itu dalam perjanjian lama. Ingat ya, dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian baru tidak ada pembedaan. Dalam perjanjian lama, kadang-kadang muncul kata Tuhan seperti ini yang huruf besar semua. Maka ini berasal dari kata bahasa Ibrani YHWH, atau yang lazimnya disebut dibaca Yahweh, sekalipun pembacaan itu tidak diketahui dengan pasti. Bahasa Ibrani cuma 4 huruf YHWH. Ya. Nah, tapi kadang-kadang muncul kata Tuhan yang dimana hanya huruf T-nya saja yang huruf besar. Lalu UHAN itu huruf kecil. Dan kalau itu muncul dalam perjanjian lama, maka itu berasal dari kata Ibrani yang berbeda, yaitu Adonai. Nah saudara, di sini yang muncul adalah Tuhan huruf besar semua.
Maka ini jelas berasal dari kata bahasa Ibrani Yahweh. Dan ini merupakan nama dari Allah. Allah yang kita sembah. Nah, ini adalah ayat-ayat yang sangat penting dalam menghadapi para saksi Yehova atau Unitarian atau mungkin juga orang Islam. Karena dalam ayat ini Yesus disebut dengan sebutan YHWH atau Yahweh yang merupakan nama pribadi, nama diri dari Allah kita. Seperti saya namanya Budi, maka dia namanya Allah, Yahweh, YHWH. Nah, perlu diketahui saudara ya, bahwa dalam Alkitab ada sebutan Adonai yang diterjemahkan Tuhan hanya T-nya huruf besar, atau Lord hanya L-nya yang huruf besar. Tapi saudara, sekalipun kata Adonai atau Lord itu bisa digunakan dan banyak digunakan untuk menunjuk pada Allah atau pada Yesus dan sebagainya, tetap kata ini bisa digunakan untuk seseorang yang bukan Allah. Misalnya dalam Yesaya 21 ayat 8, coba kita lihat ya. Yesaya 21 ayat 8. Di sini ada my Lord, ya, ini tuanku, ya. Jadi di sini Adonai itu terlihat di dalam bahasa Ibrani Adonai. Tapi saudara baca ya, kemudian berserulah orang yang melihat itu. Di tempat peninjauan, ya tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Ini jelas tidak ditujukan untuk Tuhan. Tapi tetap digunakan kata Adonai yang biasanya diterjemahkan Tuhan atau Lord. Demikian juga saudara, dengan sebutan Ibrani Elohim yang biasanya diterjemahkan Allah atau God atau Gods, atau sebutan Yunani Theos yang artinya God atau Allah, itu juga bisa cukup sering digunakan untuk menunjuk kepada dewa dan bahkan manusia. Bahkan ada yang kepada setan. Saya akan berikan ayat-ayatnya ya. Keluaran 4 ayat yang ke-16. Ia harus berbicara bagimu, jadi ia tuh Harun ya, harus berbicara bagimu, Musa, kepada bangsa itu. Dan dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Engkau ini Musa akan menjadi seperti Allah baginya, itu bagi Harun. Bahasa Inggrisnya, thou shall be to him instead of God. Tapi dalam ini, you shall be to him as God. You are God to him. Engkau adalah seakan-akan Allah bagi dia. Nah saudara, seperti kemarin sudah saya katakan, memang kata Allah kadang-kadang digunakan untuk non-Allah. Tapi kalau kata Allah digunakan untuk non-Allah, ayatnya itu atau konteksnya membuat jelas bahwa ini bukan Allah dalam arti sesungguhnya. Karena ini Allah digunakan untuk Musa, dan Musa menjadi Allah bagi Harun, tidak bagi semua orang. Maka dari konteksnya atau dari ayatnya kelihatan, ini bukan dalam arti kata yang sesungguhnya. Tapi yang jelas pokoknya sebutan Allah digunakan untuk manusia. Itu Keluaran 4:16. Mari kita lihat Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. I've made thee a God to Pharaoh. Jadi aku mengangkat engkau, kalau di sini aku telah membuat engkau seorang Allah bagi Firaun. Jadi laki-laki Musa diberikan sebutan Allah. Tapi saudara, perhatikan, Allah mengangkat dia. Mana ada Allah diangkat jadi Allah? Berarti Allah yang kedua ini pasti bukan Allah sungguh-sungguh. Masih ditambahi lagi bagi Firaun. Jadi bukan Allah bagi semua.
tapi bagi Firaun. Jadi kalau digunakan untuk non Allah, maka konteksnya akan membuat jelas bahwa itu bukan Allah dalam arti kata sesungguhnya. Mari kita lihat Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah, tolong pakai huruf kecil di sini ya, di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Allah mau dijatuhi hukuman itu pasti bukan Allah sungguh-sungguh, saudara. Ya, ini bahasa Inggrisnya King James. Against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Yahweh akan menghukum semua Allah. Kalau King James terjemahkan God bentuk jamak. Padahal Elohim itu tidak harus terjemahkan bentuk jamak ya. Memang kata bentuk jamak sebetulnya. Tapi dalam penggunaannya dalam bahasa Ibrani sering dianggap sebagai bentuk tunggal. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 1 juga muncul kata Elohim. Tapi menunjuk pada Allah yang tunggal. Ya saudara, di sini kita melihat bahwa kata Allah ini laki-laki muncul. Dalam arti apa? Ini Allah di sini pasti dewa-dewanya Mesir. Jadi Tuhan akan habisi dewa-dewanya Mesir. Orang Mesir itu banyak mendewakan binatang. Nah, anak sulung manusia sampai anak binatang mau dibunuh. Maka ini juga menghantam dewa-dewa mereka. Jadi konteksnya menunjukkan secara jelas kata Allah di situ bukan Allah dalam arti kata yang sesungguhnya. Karena mari kita lihat Keluaran 20 ayat 3. Saya kira Keluaran 20 ayat 3 itu jelas. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya. Allah lain itu tentu bukan Allah yang sungguh-sungguh ya. Ada Allah, lalu hal-hal tertentu atau orang atau siapapun saudara jadikan saingan dari Allah. Maka itu disebut dengan istilah Allah lain, dan kalau saudara lakukan itu saudara melanggar hukum yang pertama dari 10 hukum Tuhan. Saya pikir tempoh hari sudah saya jelaskan. Jadi sini kita lihat Keluaran 20 ayat 23 saja. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak juga Allah emas. Saya kira tidak usah dilihat terlalu jauh ya. Ini jelas maksudnya membuat patung berhala. Dari perak, dari emas, ya dewa. Jadi konteksnya laki-laki menunjukkan jelas. Kalau kata Allah digunakan untuk non Allah, konteksnya menunjukkan itu bukan Allah yang sungguh-sungguh. Tapi kalau kata Allah ditujukan untuk Yesus, konteksnya justru membuat jelas itu Allah dalam arti sebenarnya. Ini kemarin sudah kita bahas dalam pelajaran yang ke-16. Sekarang mari kita lihat Hakim-Hakim 16 ayat 23-24. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka. Dewa mereka, jelas ya. Dan untuk bersukaria dan sebagainya telah diserahkan oleh Allah kita, ya Dagon itu, ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka, ya Dagon itu. Sambil berseru telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita. Ini semua jelas konteksnya menunjuk kepada dewa. Ya. Lalu kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 27. 1 Raja-Raja 18. Ini waktu Elia pertandingan mendatangkan api dengan dewa-dewa Baal ya. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka katanya. Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Ini ngomong sinis tentu saja. Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Jelas dia mengejek mereka ya. Jadi makanya harus halus, harus ramah, harus hormat terhadap nabi palsu. Itu bagi saya omong kosong. Orang-orang yang menyuruh hormat itu suruh salahkan Elia kalau berani.
Di sini dia mengejek. Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Nah, di sini digunakan kata Allah. Dan ini keluar kata God, laki-laki Elohim. Ya. Tapi jelas konteksnya itu menunjuk kepada dewa. Karena mari kita lihat Mazmur 82, 1 dan 6. Mazmur 82. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Kalau ini Allah sungguh-sungguh ya. Di antara para Allah yang menghakimi. God standeth in the congregation of the mighty. He judgeth among the gods. Ini gods, Elohim. Allahnya menghakimi di antara para Allah. Para Allah ini menunjuk pada hakim-hakim manusia. Mereka menghakimi. Tapi Allahnya berdiri dalam sidang itu. Allahnya menghakimi di antara para hakim itu. Lalu kita lihat dalam ayat yang ke-6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Terjemahan King James, ye are gods. And all of you are children of the Most High. Gods, Elohim. Ya, ini pasti bukan Allah sungguh-sungguh. Ya mungkin sama dengan yang dibicarakan dalam ayat 1, yaitu para hakim manusia. Sekarang Kisah Rasul 28 ayat yang ke-6. Kisah Rasul tadi perjanjian lama semua ya. Sekarang Kisah Rasul 28 ayat 6. Ini Paulus yang digigit ular. Ya, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika juga. Tapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Ini terjemahan Indonesia menerjemahkan dewa. Ya, tapi bahasa Inggris, and said that he was a god. Theos yang digunakan. Jelas mereka ini orang kafir kok. Jadi mereka tidak mungkin menganggap bahwa dia seorang Allah, betul-betul Allah. Tapi diterjemahkan dewa. Ya saudara, kata Ibrani Elohim maupun kata Yunani Theos yang artinya God atau Allah bisa digunakan untuk menunjuk pada non-Allah. Apakah itu dewa atau bahkan manusia, dan bahkan ada yang menunjuk kepada setan. Tapi saudara, kalau Adonai bisa seperti itu untuk non-Allah, demikian juga Elohim dan Theos bisa untuk non-Allah. Sebutan Yahweh atau YHWH, Tuhan huruf besar semua atau Lord huruf besar semua, tidak pernah digunakan untuk siapapun selain Allah yang sungguh-sungguh. Karena Yahweh itu adalah nama pribadi dari Allah. Mari kita lihat ayatnya. Nanti saja kita lihat ayatnya. Oh, tapi tidak ada di sini ya. Ya, kita lihat sekarang aja. Ya. Keluaran 3 ayat yang ke-15. Bahasa Indonesia ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, ini berbeda semua. Berarti ini YHWH atau Yahweh itu Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Kata itu jelas menunjuk kepada Yahweh ini. Jadi Yahweh itu adalah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Lalu kita lihat Yesaya 42 ayat yang ke-8. Yesaya 42
ayat 8. Aku ini Tuhan, laki-laki Tuhannya huruf besar semua ya. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Itulah namaku. Ya. Yesaya 40. Oh, nanti itu loh. Ya, 42 ayat yang ke-8 ya. Jadi itu namaku. Jelas-jelas dia ngomong. Lalu sekarang kita melihat ayat ini ya. Mazmur 83 ayat yang ke-19. Supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Perhatikan ya. Engkau sajalah yang bernama YHWH. Tuhannya huruf besar semua. Engkau sajalah. Berarti nama ini tidak boleh untuk yang lain. Tapi NIV menerjemahkan secara berbeda. Saya langsung bacakan terjemahan Indonesia saja. Biarlah mereka mengetahui bahwa engkau yang namanya adalah Tuhan, bahwa engkau saja adalah yang maha tinggi atas seluruh bumi. Kalau ini engkau saja yang bernama Tuhan. Tapi kalau ini engkau saja adalah yang maha tinggi. Dan namanya Tuhan itu ditaruh di bagian depan. Jadi terjemahan berbeda. Tapi kalau kita melihat King James, RSV, dan NASB, semuanya menerjemahkan seperti Alkitab Indonesia. Ini King James ya. Supaya manusia bisa mengetahui bahwa engkau sendiri yang namanya Yehova. Engkau sendiri yang namanya adalah Yehova. Ya, RSV, biarlah mereka mengetahui bahwa engkau saja yang namanya adalah Tuhan. NASB, engkau saja yang namanya adalah Tuhan. Jadi saudara, yang nama Yahweh ini tidak boleh diberikan kepada siapapun. Ini nama pribadi dari Allah yang kita sembah. Jadi kalau dalam Yeremia 23 tadi ayat 5 dan ayat 6, ternyata nama Yahweh atau Yahweh yang diberikan kepada Yesus yang disebut tunas adil bagi Daud ini, itu jelas-jelas menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Yesus disebut istilah Yahweh, YHWH, Yehova. Dan itu menunjukkan Yesus adalah Allah sendiri. Ya pasti kalau ini digunakan melawan saksi Yehova mereka punya jawaban. Kalau tidak salah saya pernah menggunakan serangan ini terhadap saksi Yehova. Dan jawabannya adalah ya Yesus disebut Yahweh itu karena dia paling mirip dengan Yahweh. Jawaban lucu saudara. Setidaknya pokoknya itu sudah nabrak ayat yang tadi ya. Hanya engkau sajalah ya yang bernama Yahweh. Kok Yesus bisa nama Yahweh kalau dia bukan Allah? Dan adalah argumentasi yang konyol karena mirip atau paling mirip dengan Yahweh lalu dia juga disebut Yahweh. Ajaran dari ayat sebelah mana saudara seperti itu? Dan kalau mereka memang percaya bahwa Yesus itu makhluk ciptaan, itu kepercayaan saksi Yehova ya. Makhluk ciptaan dengan penciptanya itu bagaimanapun bedanya luar biasa besar. Jadi tidak mungkin mirip bagaimana mirip. Tidak ada kemungkinan. Kalau kita lain, karena kita memang percaya Yesus itu Allah. Sekarang poin sih. Dalam perjanjian lama sebutan juru selamat dan penebus atau penolong ditujukan kepada Allah. Saya kira ini saya tidak usah bacakan karena ayat-ayatnya jelas, dibaca langsung saudara bisa mengerti. Tidak usah dijelaskan lagi. Tapi itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru sebutan-sebutan itu juru selamat khususnya penebus juga ya ditujukan kepada Yesus di dalam banyak ayat ini. Lagi-lagi ayatnya saya kira saya tidak perlu bacakan, saya bisa baca sendiri. Karena tidak perlu dijelaskan, ayatnya sudah sangat jelas. Sekarang poin D saudara. Dalam Matius 1 ayat 23.
Yesus disebut dengan istilah Immanuel. Immanuel itu artinya God with us. Allah dengan kita. Atau Allah bersama kita. Ya. Jadi bagaimana dia disebut dengan istilah ilahi seperti ini ya. God with us. Allah dengan kita. Kalau dia bukan Allah, bagaimana? Sekarang poin E, pembuktian lain saudara. Mari kita membandingkan dua teks ini ya. Dua teks ini saya kira paralel. Markus 5, 18-20. Lukas 8, 38, 39. Kita baca Markus 5 dulu ya. 18-20. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata pada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ya, suruh ceritakan segala sesuatu yang diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya. Disuruhnya apa? Memberitakan apa yang diperbuat Tuhan atasmu. Tapi pada waktu dia melaksanakan, dia memberitakan apa? Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Berarti dia pasti percaya Yesus itu adalah Tuhan. Dan orang ini tidak pernah disalahkan. Nah sekarang Lukas 8, 38, 39. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Diperintahkannya apa yang diperbuat Allah atasmu itu suruh beritakan. Dilaksanakannya apa yang diperbuat Yesus atas dirinya itu yang dia beritahukan. Jadi saudara, jelas baik Markus maupun Lukas itu mengatakan atau menganggap Yesus itu adalah Tuhan maupun Allah. Karena disuruh memberitakan apa yang Tuhan lakukan, dia beritakan apa yang Yesus lakukan. Disuruh memberitakan apa yang Allah lakukan atas dirinya, dia memberitahukan apa yang Yesus lakukan atas dirinya. Berarti jelas Yesus ini adalah Tuhan maupun Allah di sini. Ya. Ini. Sekarang poin F saudara. 1 Korintus 2 ayat 8 menyebut Yesus sebagai the Lord of Glory. Ini sebutan ilahi ya. The Lord of Glory, Tuhan kemuliaan, atau bisa juga Tuhan dari kemuliaan boleh, tapi tanpa dari juga bisa. Ya, Tuhan kemuliaan, atau kalau mau enak Tuhan yang mulia. Ya, tapi kalau mau betul-betul hurufiah Tuhan kemuliaan, karena glory ini kata benda. 1 Korintus 2 ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ini jelas Yesus ya, karena disalibkan ya. Dan dia disebut Tuhan yang mulia. Dalam keempat Alkitab bahasa Inggris, King James, RSV, NIV, dan NESV, diterjemahkan the Lord of Glory. Tuhan kemuliaan atau Tuhan dari kemuliaan. Nah, Albert Barnes dalam tafsirannya tentang 1 Korintus 2:8 mengatakan bahwa pertama, dalam Mazmur 24, 7-10, Yahweh disebut atau diberi gelar ilahi, the King of Glory. Ya, ini the Lord of Glory, ini the King of Glory, Raja kemuliaan. Mari kita lihat Mazmur 24, 7-10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan itu Yahweh ya, huruf besar semua.
jaya dan perkasa. Tuhan lagi Yahweh perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia? Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Yahweh-nya muncul 3 kali. Mungkin sekali ada hubungannya dengan Tritunggal. Ya, jadi saudara, ini disebut King of Glory atau Raja Kemuliaan. Itu jelas gelar ilahi dan diberikan kepada Yahweh. Tapi di sini Yesus disebut Tuhan Kemuliaan, the Lord of Glory. Itu saya kira sangat dekat. Saya masuk dalam poin yang kedua. Dalam Kisah 7 ayat 2, Allah disebut atau diberi gelar the God of Glory. Kalau mau huruf Yah, Allah kemuliaan atau Allah dari kemuliaan. Tapi kalau mau yang enak bunyinya, Allah yang maha mulia. Dan ini yang dipakai terjemahan Indonesia ya. Kisah 7 ayat 2. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham. Ini jelas Yahweh maksudnya ya. Dan terjemahan huruf Yahnya sebetulnya the God of Glory. Mari kita lihat Kisah 7 ayat 2. Ya, terjemahan dari bahasa Inggrisnya the God of Glory. Kalau kita mau lihat di dalam Yunaninya Otheos ya. Ini doxas, ini glory. Ini definite artikelnya the God, the glory. Ya, jadi the God of glory. Itu terjemahannya. Jadi saudara, kalau sekarang dalam 1 Korintus 8 Yesus disebut dengan the Lord of glory. Padahal Bapak disebut the King of glory. Yahweh disebut the King of Glory. Lalu di sini Yahweh disebut the God of Glory. Nah sekarang Yesus disebut the Lord of Glory. Maka saya kira tidak berlebihan kalau Albert Barth menganggap itu sebagai gelar ilahi yang diberikan kepada Yesus, dan ini membuktikan bahwa dia adalah Allah sendiri. Lalu poin G saudara, dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 10 Allah menyebut Yesus atau anak dengan sebutan Allah dan sebutan Tuhan. Ya, mari kita baca Ibrani 1 ayat 8 dan ayat 10. Tetapi tentang, ini sudah saya katakan, tentang ini bisa dibaca kepada ya. Tadi tulis saja di sini. Tentangnya ini mesti dibuang mestinya. Tetapi tentang atau kepada anak, ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ingat ya, pada waktu Allah ditujukan untuk Yesus, konteksnya menunjukkan bahwa itu Allah dalam arti sesungguhnya, karena takhtanya itu tetap untuk seterusnya dan selamanya. Lalu tongkat kerajaannya, tongkat kebenaran. Juga pada waktu dia sebut ya Tuhan, disambung dengan Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Setelah Tuhan dalam arti kata yang setinggi-tingginya, dan Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Seluruh konteksnya menunjukkan hal itu. Ya, di atas sudah saya jelaskan bahwa kata-kata tentang anak bisa diterjemahkan kepada anak. Jadi dalam teks ini Allah bicara pada Yesus. Dan Yesus disebut Allah maupun disebut Tuhan. Dan dari konteksnya itu Allah dan Tuhan dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Kalau kita melihat ayat ini misalnya ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Kalau kayak saya baca mulai ayat 4 ya. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia.
Sebetulnya berhala itu tidak punya eksistensi ya, dewa itu tidak ada mestinya. Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ini Allah yang sungguh-sungguh. Sekarang ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Ditulis huruf kecil, kasih tanda petik, jelas ini bukan Allah sungguh-sungguh. Dewa maksudnya. Baik di surga maupun di bumi, dan memang ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Ini semua dewa semua, saudara. Jadi Allah dan Tuhan bisa menunjuk pada dewa. Kita lihat sekarang ayat 6-nya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah ini saudara, orang-orang yang saksi Yehova, Unitarian, yang percaya Allah itu cuma tunggal mutlak dan Yesus bukan Allah, seringkali menggunakan ayat ini sebagai argumentasi. Lihat, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Makanya Yesus itu bukan Allah. Kelihatan sepintas argumentasinya kuat ya. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Makanya Yesus bukan Allah. Tapi saudara, kalau mau berargumentasi seperti itu harus konsisten. Kalau karena dari kata-kata hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, lalu ditarik kesimpulan bahwa Yesus bukan Allah, maka dari bagian ini dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, harus diartikan Bapa itu bukan Tuhan. Tidak ada dari mereka mau mengakui bahwa Bapa itu bukan Tuhan. Ya, para pendebat Unitarian setelah saya dosak terus dalam banyak session ini tidak jawab-jawab serangan ini, akhirnya mereka secara lucu luar biasa mengakui dalam konteks ini Bapa bukan Tuhan. Tidak bisa lebih gila lagi omongan seperti itu. Ya, tapi saudara, saya di sini ingin menunjukkan ya, waktu Yesus di sini disebut dengan istilah satu Tuhan. Tuhan. Dia ditambahi yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena Dia kita hidup. Jelasnya Tuhan dalam arti kata setinggi-tingginya. Karena Dia menciptakan segala sesuatu. Dia yang membuat kita tuh hidup. Allah untuk Bapa juga dalam arti kata setinggi-tingginya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Nah sekarang mungkin saudara tetap tanya, loh, satu Allah saja yaitu Bapa. Lah kalau Yesus juga Allah, apakah ada dua Allah? Satu Tuhan saja yaitu Yesus. Kalau Bapa juga Tuhan, apakah ada dua Tuhan? Tidak. Ingat ya kata-kata dalam pengakuan iman Athanasius. Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tetapi tidak ada tiga Allah, tetapi satu Allah. Bapa itu Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tetapi tidak ada tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Jadi ini kepercayaan dari orang yang percaya Tritunggal. Maka ayat ini tidak ada masalah, saudara. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Tapi Yesus juga Allah. Bukan ada dua, enggak. Karena mereka hakikatnya cuma satu, maka tetap hanya ada satu Allah. Lalu kalimat yang di sini, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Loh Bapa juga Tuhan, jadi ada dua? Tidak. Karena mereka punya satu hakikat yang sama dan satu. Ya, satu hakikat yang sama. Jangan cuma hakikatnya sama. Kalau hakikatnya sama bisa hakikatnya dua tapi sama. Tapi ini hakikat yang satu dan sama. Cuma satu. Maka biarpun Bapa itu Tuhan, Anak itu Tuhan, tetap hanya ada satu Tuhan. Jadi sebetulnya 1 Korintus 8 ayat 6 ini adalah satu ayat yang luar biasa kuat mendukung Tritunggal dan menghancur leburkan orang yang percaya hanya Allah yang tunggal mutlak seperti saksi Yehova, Unitarian, Jesus only dan sebagainya. Itu akan berantakan kalau menafsirkan ayat ini. Pasti tidak karu-karuan. Jadi saudara, saya sudah menjelaskan tambahan lagi
satu session bahwa Yesus adalah Allah. Saya masih belum selesai dengan keilahian Yesus ini dan akan saya sambung di dalam session selanjutnya, keilahian Yesus bagian yang ketiga dalam Fondasi Kristen yang ke-18. Belajaran hari ini sampai di sini. Tapi sudah cukup kira sebetulnya untuk saudara bisa percaya bahwa Yesus adalah Allah. Bahkan juga adalah Tuhan dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Tuhan memberkati saudara.